Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tata cara menyucikan najis. Pembagian najis itu ada 3 menurut cara menyucikannya. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughalladhoh. Yang pertama, najis mukhafafah. Nah, najis ini merupakan najis yang ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki, oke? Hanya laki-laki yang belum berumur 2 tahun menurut kalender Hijriah. Dia yang bayi laki-laki itu belum makan makanan selain ASI, jadi dia itu cuma minum ASI saja. Yang kedua itu najis mutawasitoh. Nah, najis ini itu najis yang sedang, pertengahan antara najis mukhafafah dengan najis mughalladhoh. Nah, contoh dari najis mutawasitoh ini tuh kayak kotoran, entah kotoran kambing, kotoran cicak atau apapun, terus darah, nanah dan lain-lain. Yang ketiga, najis mughalladhoh. Nah, najis ini merupakan najis yang berat. Najis ini berasal dari anjing dan babi atau anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini dimaksudkan misalkan seekor anjing kawin sama kambing. Nah, anak dari kawinan mereka itu bisa dihukumi najis. Dari ketiga najis tersebut pasti memiliki 2 najis. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang masih memiliki wujudnya, masih ada sifat-sifatnya seperti bau, rasa, dan warnanya. Sedangkan najis hukmiyah itu sudah hilang sifat-sifatnya, sudah hilang rasa, bau, dan warna. Sama cara menyucikan najis mukhafafah. Nah, misalkan adik kalian pipis di lantai, ingat ya, bayi adik kalian belum berumur 2 tahun, belum makan selain ASI. Ingat ya, laki-laki saja, bayi laki-laki saja. Nah, pipis di lantai. Nah, misalkan kalian pipis, adik kalian pipis di sini. Nah, kalau perlu kalian itu najisnya itu dikasih spidol gitu biar tahu batasnya itu sampai mana. Selanjutnya, hilangkan dulu sifat-sifatnya. Hilangkan dulu bentuk rasa, bau, dan sifat-sifatnya tersebut yang tadi Bapak sebutkan. Oke, hilangkan. Ingat, tangan kalian jangan sampai terkena najis. Oke, udah. Pokoknya tunggu dulu sampai kering. Setelah kering, kita cipratkan ke tempat najis tersebut. Ingat, waktu menyipratkan, kalau misalnya pakai gayung, niatkan memindahkan air, jangan menyucikan tangan kalian, karena air yang di dalam gayung ini akan menjadi air yang mustakmal. Oke, kita cipratkan. Nah, sampai rata ya, Mbak. Nah, oke, udah. Kalau sudah rata, kita lap kembali. Yang perlu diingat, waktu menyucikan najis, semua najis, nanti itu jangan pernah kalian gimana ya, menyucikannya itu langsung dipel gitu, dipel serok gitu. Kalian nanti malah bukannya menyucikan, malah menyebarkan najis kemana-mana. 2. Cara menyucikan najis mutawasitoh. Nah, misalkan ini ya, najis, misalkan ini kotoran ayam. Nah, yang perlu kalian lakukan, yang pertama menghilangkan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Kalian hilangkan sifatnya terlebih dahulu. Ini kan padat tuh. Nah, kalau misalkan cair pun juga seperti itu.
mungkin kayak air kencing kucing atau apapun, kalian juga hilangkan sifatnya terlebih dahulu. Kita hilangkan sampai bau, rasa, atau sama warnanya itu hilang. Oke? Nah, tangan kalian jangan sampai terkena najis. Nah, selanjutnya setelah kering, sudah hilang, terus tempatnya ini menjadi najis hukmiyah, kalian siram, bukan dipel atau apa, tapi dialiri air. Sedikit saja, hemat air. Nah, sampai rata. Udah. Setelah itu keringkan atau dipel juga boleh. Kalau misalkan najisnya itu tadi mau menghilangkan sifat-sifatnya itu masih ada baunya, kalian bisa tambahkan sabun atau apapun agar baunya itu bisa hilang. Setelah itu kalian baru menyiramkan airnya, mengalirkan airnya. Nah, hukum air yang di sini itu suci tapi tidak mensucikan. Air ini tidak najis ya. Yang ketiga, cara menyucikan najis mughaladzah. Yang perlu kalian siapkan itu yang pertama debu. Nah, debunya ini tidak kecampuran dengan apapun, misalkan bahan bangunan atau apa, jadi tanah murni, tanah asli yang suci. Yang kedua, air suci mensucikan. Yang ketiga, untuk mengelap. Oke. Nah, contoh, misalkan tangan bapak terkena jilatan anjing, oke, seperti ini. Selanjutnya kalian hilangkan sifat-sifatnya terlebih dahulu sampai kering. Ingat, hilangkan najis ainiyahnya terlebih dahulu sehingga menjadi najis hukmiyah. Oke, sudah kering. Nah, setelah itu kalian nanti bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kalian taburan ini seperti ini, campurkan. Oke, tangan yang tadi kena najis dibauri dengan debu atau tanah. Selanjutnya kalian siram 7 kali. Siramannya alirkan 7 kali, bukan 7 pulah atau 7 ember, tapi 7 siraman. Kita harus hemat. Atau kalian bisa nanti di akhir itu, yang penting menggunakan 7 kali basuhan. Salah satunya dicampuri dengan debu tersebut. Kali ini bapak menggunakan itu terlebih dahulu dikasih debu. Udah, setelah itu dialirkan 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah suci. Oke. Hati-hati jangan sampai tangan kalian yang tadi itu terkena, sebelum dibasuh 7 kali, tangan yang lain terkena najis juga. Nanti kerepotan. Setelah itu dilap, keringkan. Tutorial membersihkan, menyucikan najis. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.